Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan menyusuri tentang kisah Nabi Nuh, di mana ketika dia menyampaikan dakwahnya, semua orang-orang tidak percaya. Sepeninggal Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam, dunia ini dihuni oleh orang-orang yang durhaka. Hampir seluruh bumi menyembah berhala. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah rasul pertama yang tantangannya teramat berat, dan beliau untuk itu digelari ulul azmi. Kaum Nabi Nuh itu tidak ada yang mau mendengar dakwah beliau. Bahkan mereka menjawabnya dengan ejekan dan hinaan, sebab beliau itu hidupnya penuh dengan kemiskinan. Sedangkan pada saat itu, sebagaimana zaman yang kita saksikan sekarang, waktu itu pun sama. Yang dihormati hanya orang kaya. Kemudian umat hanya taat kepada penguasa saja. Lalu mereka semuanya itu menyembah berhala sebagaimana tadi yang dikatakan, dan memegang tinggi atau mengagamakan tradisi nenek moyang. Berbagai cara digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah tanpa kenal lelah, baik siang maupun malam. Tetapi tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit saja, dan itu pun dari orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang hina dina. Maka beliau bersabda, "Hai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jika tidak, azab Allah akan menimpa." Mendengar itu, apa jawaban mereka? Jawaban mereka itu tertulis dalam surat Hud ayat 27. "Ma naraka illa basyarum mithlana." Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka ilal ladzina hum aradiluna badir ra'i. Dan kami tidak lihat pengikut engkau itu melainkan orang yang hina dina di antara kami dan lekas percaya. Maksudnya lekas percaya terhadap kebohongannya Nabi Nuh. Selain dituduh berbohong, mereka juga menuduh Nabi Nuh itu perusak adat, pengganggu ketentraman, penyebar hoaks, merongrong wibawa penguasa, pemecah belah persatuan bangsa, cari popularitas, dan punya interest jadi pemimpin. Itu tuduhan mereka. Lalu dihamparkanlah trik mereka. "Sok Nuh, aku bisa jadi pengikut kamu, asalkan orang-orang kere di sekitar engkau ini disingkirkan." Itu sebetulnya hanya tricky word saja, sebuah kalimat yang penuh tipu daya sebetulnya. Sebenarnya kalau keinginannya diikuti pun, maka mereka tidak akan memeluk Islam sebagaimana yang Nuh dakwahkan kepada mereka. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala." Aku tidak meminta harta kepadamu sebagai imbalan atas dakwahku ini. "In ajriya ila 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. "Innahum mulaqu rabbihim." Karena sesungguhnya mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya. "Walakinni arakum qauman tajhalun." Dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Lalu merespon dari jawaban Nabi Nuh, kemudian mereka lekas menjawab, "Qalu ya Nuh." Mereka berkata, "Wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau telah berbantah dengan kami. Fa aktsarta jidalana, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena keadaan sudah sedemikian rupa, Nabi Nuh menjawab, "Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin." Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Itulah tanya jawab kebandelan, sikap ugal-ugalan dan kedurhakaan dari kaumnya Nabi Nuh itu,
yang kemudian Nuh memanjatkan doanya, Rabbi inna qaumi kadzabun, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Inilah nasib orang yang tidak mau percaya terhadap ajakan kebenaran, ajakan untuk berbuat adil di muka bumi, ajakan untuk hanya mengikuti aturan Allah saja dan taat kepada Nabi Nuh. Tapi seperti biasa, nanti kita ikuti juga dalam perjalanan-perjalanan dakwah semua nabi, kisah ini akan berulang-ulang. Masyarakat yang bodoh dipimpin oleh pemimpinnya, penguasanya yang bodoh juga akan melakukan hal yang sama. Maka kisah ini bisa menjadi peringatan bahwa orang yang akan menolak kebenaran itu akan dimusnahkan oleh Allah, akan diazab dengan azab yang tidak bisa dia hindari. Kekuasaannya tidak akan menolong. Semua kekuatan yang dia bangun dari kekuatan politik, kekuatan pertahanan, kekuatan ekonomi, dan kekuatan-kekuatan lainnya yang mereka miliki bila dikumpulkan, itu akan dihancurkan oleh Allah tanpa sisa. Makanya mudah-mudahan orang-orang yang mengambil sikap sebagai musuh orang beriman, para penyeru, para dai, hendaknya mereka takut dengan ancaman Allah itu, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.